Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kali ini saya bersama rombongan PPS Penyuluh Pertanian Swadaya Kabupaten Situbondo mengadakan touring di Pantai Merak. Ini ada Pantai Sicile. Ini rencananya akan mengunjungi petani di sekitaran pantai. Nah, karena kita sebagai petani, sebagai PPS tentunya kami akan memberikan pengarahan di sana, memberikan motivasi bagaimana cara budidaya tanaman, terutama tanaman organik. Kebetulan saya bersama rombongan membawa jakaba dan juga pohon mangga dan juga durian. Nah, biar tidak lama-lama, yuk kita ikuti. Setelah masuk pintu gerbang Pantai Merak, kita dalam berkendara akan disibukkan oleh beberapa gerombolan sapi yang dikembala secara liar di hutan. Suasananya asli, alami, sangat memanjakan mata. Dulu jalan ini hanya jalan setapak, sekarang alhamdulillah pemerintah Kabupaten Situbondo telah membangunnya agar Pantai Merak ini benar-benar menjadi destinasi wisata alam yang sangat memukau baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Beberapa pantai diantaranya ada Pantai Bilik, Pantai Sicile, Pantai Merak, Pantai Lempuyang, Pantai Kakapa, dan Pantai Balanan. Setelah sampai di Pantai Bilik, kami istirahat sejenak. Setelah itu, kami mengadakan acara serah terima pohon mangga dan pohon kelengkeng yang diberikan secara simbolik oleh Bapak Bupati Situbondo, Bung Karna, kepada warga sekitar. Kebetulan, pada waktu itu juga, Bapak Bupati Karna bersama Komisaris Utama PT Pelni, Kiai Haji Ali Maskur Musa, mengadakan kunjungan ke Pantai Sicile. Setelah selesai acara serah terima pohon mangga kepada warga sekitar, kami bersama rombongan PPS berlanjut mengunjungi petani di Dusun Batok untuk mengadakan sosialisasi. Kebetulan petani di Dusun Batok ini sekarang lagi mengembangkan tanaman buah delima merah dan buah naga. Mas Ana ini selaku Ketua PPS Penyuluh Pertanian Swadaya Kabupaten Situbondo, yang akan saya tanyakan apa tujuan kami kita ini untuk touring ke Merak ini. Ya, dijelaskan. Ya, awalnya kita berangkat ini atas kesepakatan bersama bahwasanya pembangunan ekonomi di Kampung Merak di Baluran, Banyu Putih khususnya, ini harus juga seiring sejalan dengan adanya perkembangan pariwisata yang dikembangkan secara besar-besaran. Jalan selebar 6 meter sepanjang kurang lebih 17 kilo sudah dibuat oleh pemerintah. Harapannya ini pertanian juga ikut andil dalam perkembangan pembangunan pariwisata, yang artinya suatu saat akan tercipta terintegrasinya pertanian dan pariwisata, khususnya pertanian yang berwawasan lingkungan hidup dan kearifan lokal. Karena lokasi yang kita datangi ini adalah berada di kawasan Taman Nasional yang dikelola secara zonasi.
kebetulan warga masyarakat ini berada di zona pemanfaatan lahan. Makanya pertanian yang menurut saya yang layak adalah pertanian yang berwawasan tentang lingkungan hidup. Artinya ada timbal balik terhadap lingkungan, juga tidak banyak campur tangan sintetis dan lain-lain. Itu harapan besar kami. Tergantung nanti bagaimana kita memetakan potensi yang sudah kita gali mulai tadi pagi sampai sore sekarang ini. Kita nanti petakan bersama pertanian apa yang cocok, terus potensi lokal apa yang bisa dikembangkan seiring sejalan dengan perkembangan pariwisata yang sedang digagas besar-besaran oleh pemerintah Kabupaten Situbondo seperti itu. Tadi di sepanjang pantai, potensi apa pertanian yang ada di pinggir pantai ini? Dapat kita temui beberapa petani di sana, ada yang sedang menggarap sektor peternakan. Kita melihat beberapa kandang kosong ekor sapi yang katanya pukul 8 sudah digembalakan. Kurang lebih ada ribuan ekor sapi yang setiap jam 8 pagi dilepas ke arah pantai ke arah barat. Nah, ini juga potensi yang bisa dikembangkan karena dari kotoran sapi ini bisa menghasilkan urin dan feses yang ke pertanian organik juga bermanfaat. Berikutnya adalah adanya beberapa lahan pertanian, kalau nggak salah ini delima merah dan buah naga. Nah, delima merah juga jarang dibudidaya di Situbondo, namun di sini kita melihat dalam petak-petak besar dan kayaknya ini juga perlu kita masuk di sana untuk bisa memberikan inovasi teknologi yang sedang kita buat, yang sedang kita miliki oleh PPS, misalnya tentang agensi hayati, misalnya tentang teknologi hasil pertaniannya. Dari delima tidak hanya dijual buahnya, bisa dirubah menjadi minuman segar ataupun sirup ataupun dan lain-lain lah. Harapannya teman-teman PPS bisa menyentuh ke arah sana. Sementara ini kita petakan itu aja yang di perkebunan, dan kita juga tadi lihat di sepanjang perjalanan ada tumpang sari, jagung dan lombok ya, juga ada tanaman mandiri dari lombok sendiri. Mungkin ini berkelanjutan, bukan cuma sekarang. Mungkin berkelanjutan, dan saya harap perkembangan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian juga seiring sejalan dengan tampaknya resort-resort kelas internasional yang akan dibangun di sini. Melihat besarnya jalan akses untuk menuju ke sini, saya rasa ini bukan pekerjaan sepele. Artinya kita juga harus siap untuk menjadi tuntutan bersama bahwasanya sektor pertanian harus juga bisa memberikan sumbangsih ekonomi bagi perkembangan Kabupaten Situbondo secara khusus. Seperti itu. Terima kasih, Dianang. Terima kasih ya, Pak. Nah, ini saya bersama Bapak Rebus selaku senior di Penyuluh Pertanian Surabaya dan juga P4S di Kabupaten Situbondo. Mohon dijelaskan Pak Rebus, apa tujuan kita touring ke tempat wisata Pantai Merak ini? Selain pertanian. Ya, tujuan kita melakukan touring hari ini, selain kita itu ingin menikmati potensi wisata yang begitu luar biasa, begitu indah, ya, kita juga ingin melihat sumber daya alam yang ada di Kampung Merak, khususnya yang sumber daya alam dengan kaitan dengan pertanian. Bagaimana potensi itu terus kita bisa ikut berpartisipasi, ya, membantu masyarakat setempat. Tapi ini dalam masa masih penggalian potensi. Nanti kita bisa sampaikan, ya, kita sampaikan ke pihak terkait bahwasanya potensi begini-begini. Nah, kita di PPS ini kan punya kemampuan sumber daya manusia dengan kelebihan masing-masing. Nah, kelebihan itu nanti kita bagaimana bisa sumbangsih pemikiran, sumbangsih tenaga dan pemikiran untuk warga masyarakat Merak khususnya. Dan yang tak kalah penting, ya, kita ini sudah memasuki masa-masa senja, boleh dibilang ya, separuh baya kita sudah. Jadi kita itu jangan lupa bahagia. Kita selama ini bergelut dengan dunia usaha, dunia bisnis, ya. Tapi kita jangan lupa untuk kita bisa menikmati keindahan alam ini yang Tuhan berikan, ya, biar kita tetap panjang umur, ya. Itu Pak Abah Junedi, kalau saya seperti itu, ya. Kalau kita itu selalu sumringah, selalu bahagia, insya Allah Tuhan akan beri kelimpahan rahmat lainnya. Itu Abah. Terima kasih Pak Rebus. Terima kasih, sama-sama. Saran dan motivasinya.
Ya, kulit sama Sampai biji. sekarang ini? Sampai sekarang. Nah, itu info menarik. Jadi pupuk. Oke. Heeh. Nanti kita bisa olah dengan teman-teman teknologi hasil ya. Iya. Karena kita begini mas, kawasan kita bagaimana potensi pariwisata kayak di Sicile dan di Bili itu sudah mulai go, Nggih. itu berbanding sejajar juga dengan sektor pertanian. Sektor. Iya. Pertanian dan peternakan. Jadi sektor pertanian kalau kita mau bersinergis dengan pariwisata yang sudah mulai go, itu alangkah baiknya untuk perekonomian di daerah Merak. Ya, alhamdulillah. Itu menurut saya. Alhamdulillah. Karena kan nanti begini, pariwisatanya sudah jalan, tapi potensi ekonomi Meraknya tertinggal. Ini kan tak sebanding sejalan dengan Berarti kan wisatanya. Berarti kan pincang nanti. Bincang. Oleh karena itu kita gali potensi di sektor pertaniannya, apa sih yang mau dikembangkan. Oh, salah satunya delima merah, buah naga, terus rintisannya kelapa ya. Hibrida. Kita usahakan nanti ke kepala dinas Nanti kita untuk komunikasi. bibit ke kelapa ganja ya. Yang penting tetap komitmen, tetap Iya. tetap Itu yang lanjut. penting, Mas. Itu yang paling penting. Yang penting itu. Takutnya Nah, kalau sudah terbukti tanpa sentuhan sudah 10 tahun jalan, artinya kan secara bertani kan tidak main-main. ya. Artinya kita nanti bisa bicarakan dengan dinas sejauh mana tempat ini bisa tersentuh, baik secara dinas sendiri, PPL-nya ataupun kita PPS. Ini selama ini hasil ini anggurnya ini fermentasinya di kemana kan? Sudah di fermentasi ini apa masih untuk kalangan sendiri atau kalau di Merak selama ini ya ini semua tamu ini semua saudara kami. masih kalangan sendiri gitu ya? Untuk kalangan sendiri. Artinya keluar Belum. Kita belum berani komersilkan karena harus ada izin ya. iritnya itu izin listrik, BPOM-nya itu. Takutnya nanti bermasalah yang konsumsi gimana. Tapi sementara dari semua teman-teman yang minum ini nggak ada keluhan. Takutnya ada yang mencret, ada gimana gitu. Artinya kan ini juga potensi. Artinya ada juga dinas yang mengusahakan untuk izin ininya dibantu. Oh, Banyak dibantu. sekali. nanti ini jadi cucukan untuk menyuplai kebutuhan Di pariwisata. Pariwisata. Nanti mas ketika wisatawan sudah mulai berkunjung ke Sicile sama Sibili itu, Nggih. potensi yang bisa digarap di pertanian, contoh misal kayak buah delima Delima. difermentasi itu juga kita bagaimana disuguhkan. disuguhkan ke wisatawan itu. Iya. Karena itu yang datang bukan orang sini, orang jauh-jauh, orang Jakarta, orang mana kan gitu. bisa orang asing. Iya. Malah ini kebanyakan yang paling suka itu malah dari Bali. nah, ya itu Iya, karena ini kayak uang. ini Kelasnya Pak Mangku itu nyari yang delima ini kemarin. Betul, kayak kalau dilihat dari aromanya tadi kan kayak anggur yang difermentasi. Fermentasi. Cuma nanti bisa diuji lab dulu, Mas. Oh iya. Diuji dulu kayak apa kandungannya, cocoknya untuk apa gitu. Sudah maksudnya bisa Cuma dicoba. proses fermentasinya ya. Alami. Alami. Tidak Kita ada peras, kimianya sama sekali. kita peras, kita taruh. Ini ada contohnya di dalam. Ini ngambil yang baru umur 2 minggu. Kemarin saya Prosesnya meras. berapa minggu fermentasinya? Fermentasi itu saya kan Pak Mangku yang ngajari saya buat fermentasi berarti dari Bali nih. dari Bali. Ini artinya beliau juga punya resep untuk fermentasi percepatannya. Oh gitu. Oke. Kita perlu 8 bulan. Yang masih berapa? Nah, ini yang umur 2 minggu. Ini umur 2 minggu saya peras. Langsung saya taruh. Ini Kalau ini sudah diperes, ditaruh sudah 1,5 tahun. Ada. Yang tadi Yang sudah diminum tadi berapa? yang diminum itu kita ambil dari sini tadi. Oh, yang 1,5 tahun. Pak, itu gas buang ya terus gas. Iya, selama 2 minggu itu harus Dibuang. dibuang terus. Kalau nggak dibuang meledak dia. Iya. terus anunya endapannya juga. Tapi setelah 2 minggu ini gasnya berkurang, sangat berkurang. Pasti sudah. Karena udah Mungkin Apa bisa ada bisa analogi jelaskan. untuk bisa Pak. percepatan Monggo, monggo. fermentasi? Mau tanya lagi Mas, seperti itu berapa kali saringan itu? Ini masih 1 kali saringan. 1 kali saringan. Nanti setelah 6 bulan kita saring lagi. Jadi setiap nyaring itu pasti ada endapan daging buah itu pasti. Nah ini yang kita buang. Setiap 2 bulan sampai 6 bulan kita saring terus. Setelah umur 8 bulan baru 3% kemungkinan. Ada Untuk bisa mencapai 1,5 liter ini butuh berapa buah? Kemarin 1 kuintal kurang lebih. Dapat berapa? 1 kuintal itu dapat 9 botol. 9 botol aqua alam kayak gini. Ini Iya. 1,5 liter. 1,5 liter. Daging ya, daging buah ya. Daging buah 1 kintal,
Iya. Dapat. Tapi nggak nyampe 1 kintal. 1 kintal itu banyak yang apa? Balik 1 kintal itu paling Kurang lebih 60 kiloan. 60 kilo dapat 9. 9 ton. Lah untuk Jakaba ini, Iya. ini kan Nu Jakaba Plus. Awalnya memang Jakaba. Jakaba ini singkatan dari Jamur Keberuntungan Abadi. Ini yang menemukan saya, penemu pertama mikroorganisme yang baru ditemukan, yang berupa jamur, yang diberi nama Jakaba ini. Dan alhamdulillah Jakaba ini sudah nasional sebenarnya. Mungkin sampean kalau buka di YouTube ataupun di Google mungkin akan ketemu Jakaba, ya penemunya saya. Terus dan alhamdulillah ini sekarang saya sudah bekerja sama dengan NU, makanya ada Nu Jakaba Plus. Ini bekerja sama dengan NU. Jadi untuk kemaslahatan NU gitu. Nah, untuk tanaman ini mulai masa vegetatif sampai generatif bisa diaplikasikan baik melalui spray atau melalui kocor. Kalau kocor berapa dosisnya, Pak? Kalau kocor, Per liter, per semprot. kalau untuk spray ini pakai 200 ml per tangki. 1 gelas. 1 gelas. Kalau kocor 2 gelas. 1 gelas juga boleh. Kalau kocor 1 gelas itu berarti Per 20 liter air. per 20 liter air, berarti Jakabanya sekitar 200 cc. Iya. Dan ini bisa dimix dengan pupuk kimia. Oh, Dicampur boleh. Ini jamurnya enggak Tidak akan mati. Jadi bisa mengirit pupuk atau gimana, Pak? Nah, tujuannya mempercepat karena di sini di dalam Jakaba ini selain berupa jamur, di cairannya ini ada juga bakteri-bakteri. Bakteri ada penambah nitrogen, ada pengawet fosfat seperti PGPR. Berarti bakteri baik. Ada bakteri baiknya. Sehingga ketika di-mix dengan pupuk kimia, jadi penyerapannya itu cepat dengan menggunakan Jakaba. Jadi pupuk kimia itu tidak gampang menguap, jadi akan terserap ke tanaman. Jadi dia fungsinya juga mengikat. Iya, seandainya dalam spray itu kita campur dengan apa? Insek. Itu gimana? Kalau insek, kalau bicara mikroba, tidak mati juga ini. Oh, enggak mati. Tidak mati juga. Cuman Iya, kalau yang lain kalau yang lain mati. mati. Ini sudah diuji coba, sudah diuji lab sudah. Ternyata mikrobanya kuat. Tetap. Mikroba ya kuat. Bahkan kemarin saya pernah uji menggunakan fungisida juga tidak mati. Oh, gitu. Insek juga tidak mati. Intervalnya apa? Intervalnya dari sekarang 6 hari, 7 hari, 7 hari lah. Untuk tanaman apa biasanya? 5. Ya kan tahunan misalnya jadi 5. Tahunan ya nggak apa-apa, 1,5 bulan sekali nggak apa-apa. Beda dengan kalau yang hortikultura kan. Hortikultura. Tanaman pendek, usia pendek kayak semangka melon tuh mungkin tiap minggu. Terus selain untuk apa? Untuk delima, saya juga berusaha ini mengembangkan buah pisang. Oh, kalau untuk buah pisang ini dikocorkan bisa menangkal fusarium. Oh, serius. Yang Bisa. Iya. Busuk. Yang busuk itu ya. Ini tangguh untuk menanggulangi fusarium. Oh, gitu. Sangat tangguh sekali. Ukurannya sama 400 Ya. per 20 liter. Per 20 liter. Untuk kocor pertanaman berapa mili? 200, 250. Ya sekitar itu lah, sekitar Per 200. 20 air. 20 Liter, 20 liter. Nanti setelah dimasukkan ke 20 liter air, berapa dosisnya ke tanaman? Itu kurang lebih juga 200, Mas. Oh, 200. Iya, 1 botol aqua ya, Pak ya. Gelas. 1 1 gelas gelas aqua itu. aqua 200 ml. Untuk per tanaman. Per tanaman. Enggak lihat usia tanaman sekian. Ya kalau usianya agak sudah ya nambah. Ini masalahnya meskipun dosis banyak sih enggak masalah karena ini kan sifatnya kan organik. Organik itu sah. Iya. Terus seandainya dibuat fermentasi, Jangan. jangan ya. Jangan. Iya. Kan langsung ngembang nanti. Karena ini untuk tanaman untuk diminum. Kemarin Abah, karena ini sudah bekerja sama dengan NU, ini di NU dijual berapa, Bang? Ini di NU dijual 30.000 per. Dan ini gratis ya untuk mereka. Ini gratis. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nanti dicoba bagus, baru nanti bisa kontak Abah. Ya. Langsung ke NU bisa NU cabang. Boleh simpan Nomor teleponnya Abah. Nomor saya simpan. Nah, selesai kami dan rombongan mengadakan sosialisasi di perkampungan di daerah Merak, maka kami berlanjut keluar ke BTPN Baluran
artinya masuk ke wilayah timur Baluran, dan insya Allah akan pulang melalui lewat sana. Sahabat tani, cukup sekian dulu dari kami. Semoga apa yang kami tampilkan ini bisa bermanfaat dan juga memotivasi sahabat tani untuk juga berkunjung ke daerah Pantai Merak yang begitu indah, sekaligus mengedukasi pertanian di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.